Shalom, perkenalkan nama saya Patricia Giska Goha dengan NIM 250101001. Saya adalah mahasiswa aktif dari Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan program studi Pendidikan Agama Kristen semester 2 kelas D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sejarah Gereja dengan dosen pengampu Nermarde Mawikere. Pada video kali ini saya akan membahas materi Sejarah Gereja mengenai Sejarah Gereja Reformasi bagian 2 dengan fokus pada tokoh John Calvin dan gerakannya serta respon Gereja Katolik melalui kontra-reformasi. Materi ini penting untuk kita pahami karena periode 1300 sampai 1600 Masehi adalah masa di mana teologi reformasi mulai disistematisasi dan menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk ke Asia dan Nusantara. Tokoh utama yang kita bahas adalah John Calvin, seorang reformator Protestan generasi kedua yang berperan penting dan menyistematisasikan teologi reformasi. Calvin berasal dari Noyon, Prancis. Awalnya ia dididik dalam bidang hukum dan humaniora sebelum mengalami transformasi religius yang membawanya pada komitmen terhadap gerakan reformasi. Kontribusi terbesarnya adalah karyanya yaitu Institutio Religionis Christianae yang berkembang dari edisi awal tahun 1536 hingga edisi final tahun 1559. Karya ini menjadi fondasi teologi sistematis dalam tradisi reformat, memadukan pemikiran biblika dan praktik gerejawi. Sekarang kita masuk ke bagian inti, bagaimana struktur teologi Calvin dalam institutionya. Ada 6 poin utama, yaitu yang pertama ada prinsip dasar. Calvin menegaskan bahwa seluruh teologi berakar pada 2 dimensi, pengetahuan tentang Allah teologia dan pengetahuan tentang diri manusia antropologia. Keduanya bersifat relasional dan tidak dapat dipisahkan. Pemahaman manusia tentang dirinya sendiri hanya mungkin terjadi dalam terang kemuliaan Allah, sementara pengenalan akan Allah justru memperlihatkan keterbatasan dan keberdosaan manusia. Dengan kata lain, semakin kita mengenal Allah, semakin kita menyadari siapa diri kita sesungguhnya. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, ada otoritas wahyu dan kitab suci. Alkitab adalah otoritas tertinggi, prinsip sola scriptura. Otoritas ini diteguhkan oleh kesaksian internal Roh Kudus dan wahyu umum seperti alam dan hati nurani tidak memadai tanpa wahyu khusus. Artinya, sekalipun manusia bisa melihat jejak keberadaan Allah melalui alam ciptaan, pengenalan yang menyelamatkan hanya bisa didapat melalui firman yang tertulis dalam Alkitab. Yang ketiga ada doktrin Allah dan providensia. Allah berdaulat mutlak atas seluruh ciptaan dan sejarah. Tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Semua berada dalam providensia ilahi. Doktrin ini bersifat praktis, membentuk sikap iman, ketekunan, dan pengharapan. Bagi Calvin, memahami providensia Allah bukan sekedar konsep filosofis, tetapi menjadi sumber penghiburan bagi orang percaya di tengah pergumulan hidup, karena meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah yang penuh kasih. Yang keempat ada antropologi dan dosa. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah, namun jatuh dalam dosa. Kerusakan akibat dosa bersifat total,
disebut total depravity, mencakup seluruh aspek keberadaan manusia, baik akal budi, kehendak maupun perasaan. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri tanpa anugerah Allah. Poin ini penting karena dasar bagi seluruh pemahaman Calvin tentang keselamatan sebagai inisiatif Allah, bukan hasil manusia. Yang kelima ada kristologi dan soteriologi. Kristus adalah satu-satunya mediator keselamatan. Keselamatan adalah karya anugerah yang diterima melalui iman. Roh Kudus berperan penting dalam mengaplikasikan keselamatan kepada manusia, yaitu dengan menghidupkan iman, meyakinkan hati, dan memampukan orang percaya hidup dalam pengudusan. Dan yang keenam, yang terakhir, ada eklesiologi dan sakramen. Gereja adalah sarana anugerah melalui firman dan sakramen. Calvin mengembangkan sistem gereja presbiterial sinodal, di mana kepemimpinan gereja dijalankan bersama oleh para penatua dan bukan oleh satu pemimpin tunggal. Dan disiplin gerejawi menjadi instrumen penting dalam menjaga kemurnian iman dan moral jemaat. Keenam poin ini menunjukkan bahwa teologi Calvin bukan sekedar kumpulan doktrin yang terpisah-pisah, melainkan satu sistem yang saling berkaitan erat, mulai dari siapa Allah, siapa manusia, bagaimana keselamatan terjadi, hingga bagaimana gereja seharusnya hidup dan diatur. Bagaimana teori ini diterapkan secara konkret? Di Geneva di bawah kepemimpinan Calvin terjadi transformasi nyata, yaitu implementasi tata gereja berbasis disiplin dan pengawasan moral. Kolaborasi terbatas antara gereja dan pemerintah sipil dalam menjaga ketertiban sosial. Pendirian Akademi di Geneva pada tahun 1559 sebagai pusat pendidikan teologi dan kaderisasi pemimpin gereja. Dan Geneva menjadi pusat penyebaran ajaran reformat ke berbagai wilayah seperti Belanda, Skotlandia, dan Prancis. Satu doktrin yang sering diasosiasikan dengan Calvin adalah predestinasi. Meski sebenarnya secara teologis ini berpusat bukan pada sistem utamanya. Banyak orang keliru mengira bahwa seluruh teologi Calvin berpusat pada predestinasi. Padahal doktrin ini hanyalah satu konsekuensi logis dari pemahaman yang lebih besar tentang kedaulatan Allah yang sudah kita bahas sebelumnya. Predestinasi dipahami sebagai konsekuensi logis dari kedaulatan Allah dan kondisi manusia yang berdosa. Dasarnya bukan pada pengetahuan sebelumnya. Artinya, bukan karena Allah melihat ke depan siapa yang akan percaya lalu memilih mereka, melainkan pada kehendak Allah sendiri yang berdaulat penuh dan tidak bergantung pada faktor apapun di luar dirinya. Tujuan doktrin ini bersifat pastoral, untuk meneguhkan iman dan keyakinan keselamatan, bukan untuk spekulasi metafisik. Dengan kata lain, doktrin ini dimaksudkan untuk menenangkan hati orang percaya, meyakinkan mereka bahwa keselamatan mereka tidak bergantung pada usaha atau kelayakan diri sendiri yang bisa goyah, melainkan pada kehendak Allah yang teguh dan tidak berubah. Pemikiran ini memiliki kesinambungan dengan teologi Agustinus dari abad keempat dan kelima, terutama dalam perdebatannya melawan Pelagius mengenai kehendak bebas manusia, dan juga didukung oleh refleksi Martin Luther dalam karyanya The Bondage of the Will, yang turut menegaskan bahwa kehendak manusia yang jatuh dalam dosa
tidak bebas untuk memiliki keselamatan tanpa anugerah Allah yang mendahului. Jadi, predestinasi bukanlah gagasan baru dari Calvin, melainkan kelanjutan yang benang merah teologi Agustinian yang sudah ada jauh sebelum reformasi. Bagaimana respon Gereja Katolik terhadap gerakan reformasi ini? Inilah yang disebut kontra-reformasi. Respon internal Gereja Katolik Roma dengan 3 tujuan: memperkuat kembali doktrin tradisional, melakukan reformasi moral dan struktural internal, serta menegaskan otoritas gereja dan tradisi. Penting dicatat bahwa kontra-reformasi bukan sekedar reaksi defensif semata, tetapi juga mengandung upaya pembaruan yang tulus dari dalam Gereja Katolik sendiri untuk memperbaiki penyalahgunaan yang selama ini dikritik oleh kaum reformat. Pilar utamanya adalah Konsili Trente berlangsung dari 1545 hingga 1563 dengan keputusan-keputusan penting, yaitu menegaskan 7 sakramen dan otoritas tradisi gereja, menolak prinsip sola scriptura dan sola fide, mereformasi disiplin klerus termasuk pendidikan imam dan kewajiban residensi uskup. Artinya, para uskup diwajibkan benar-benar tinggal dan melayani di wilayah gerejawinya, tidak hanya menyandang gelar jabatan dari jauh, dan menstandarisasi ajaran melalui katekismus dan liturgi resmi, sehingga ajaran Gereja Katolik menjadi lebih seragam di seluruh dunia. Konsili ini berlangsung selama hampir 2 dekade dan melibatkan banyak sekali perdebatan teologis di antara para uskup dan teolog, menunjukkan betapa seriusnya Gereja Katolik dalam merespon tantangan reformasi. Perpecahan tidak hanya terjadi antara Katolik dan Protestan, tetapi juga muncul kritik internal dalam tubuh Protestan sendiri, yaitu Arminianisme. Pemikiran Jacobus Arminius, seorang teolog Belanda, muncul sebagai kritik terhadap determinisme dalam Calvinisme. Ia menekankan kehendak bebas manusia dalam menerima keselamatan dan menolak beberapa aspek Calvinisme seperti irresistible grace, yaitu gagasan bahwa anugerah Allah pasti akan berhasil dan menyelamatkan orang yang dipilih tanpa bisa ditolak, dan limited atonement, yaitu gagasan bahwa karya penebusan Kristus hanya berlaku secara efektif bagi orang-orang pilihan, bukan bagi seluruh umat manusia. Perdebatan Calvinisme versus Arminianisme ini masih terus memengaruhi keragaman teologi gereja-gereja Protestan hingga hari ini, termasuk perbedaan penekanan yang bisa kita temui di antara berbagai demonisasi gereja, baik yang lebih condong pada penekanan kedaulatan Allah maupun yang lebih menekankan tanggung jawab dan kehendak bebas manusia dalam menerima keselamatan. Ada 2 hal penting lain dari periode ini yang perlu kita singgung: pengaruh zaman rasionalisme dan penyebaran misi Kristen ke berbagai belahan dunia. Pada periode yang berisian dengan perkembangan teologi reformasi dan kontra-reformasi ini, muncul pula zaman rasionalisme yang diwakili oleh para filsuf seperti Spinoza, Leibniz, Blaise Pascal, John Locke, dan Berkeley. Para pemikir ini mendorong penggunaan akal budi dan rasionalitas dalam memahami kebenaran, termasuk kebenaran agama. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa gereja pada masa itu, baik Protestan maupun Katolik, tidak berkembang dalam ruang hampa, melainkan bersinggungan dan berdialog dengan arus pemikiran filsafat modern yang sedang tumbuh di Eropa. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi gereja untuk mempertanggungjawabkan imannya
secara rasional, bukan sekadar dogmatis. Sebagai kesimpulan, gerakan reformasi yang dipelopori Martin Luther dan disistematisasi oleh John Calvin menghasilkan transformasi mendasar dalam doktrin, struktur, dan praktik gereja. Sementara itu, kontra-reformasi melalui Konsili Trente dan Serikat Yesus memperkuat identitas Katolik sekaligus mendorong pembaruan internal. Perdebatan Calvinisme versus Arminianisme memperkaya diskursus teologi, khususnya dalam bidang soteriologi. Sementara Saman rasionalisme menentang gereja untuk berdialog dengan akal budi manusia modern. Periode ini menandai munculnya pluralitas demonisasi dalam kekristenan Barat, sekaligus menjadi titik awal penyebaran misi Kristen ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Nusantara tempat kita berada. Dari sini kita bisa merefleksikan bahwa keberagaman gereja dan tradisi teologi yang kita kenal sekarang, baik Reformer, Injil, Katolik maupun aliran lainnya, adalah warisan panjang dari pergumulan iman, pemikiran, dan sejarah selama berabad-abad. Memahami akar sejarah ini penting bagi kita sebagai calon pendidik Kristen agar dapat mengajarkan iman dengan lebih berwawasan dan menghargai keragaman tradisi gereja yang ada. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Terima kasih dan shalom.